Si penggorok tak kasat mata di kandang Pak Tani. Kisah Skabies. Matahari pagi menyinari kandang Pak Tani di lereng bukit yang hijau. Suara lembut domba-domba dan lenguh rendah sapi-sapi betina seolah melantunkan simfoni kedamaian. Semuanya tampak sempurna. Namun, tanpa sepengetahuan Pak Tani, sebuah bayang-bayang gelap mulai menyusup. Bukan berupa harimau atau serigala, tetapi musuh yang jauh lebih kecil, tak kasat mata, dan sama-sama ganas. Sarkoptes scabiei, si tungau penyebab skabies. Semuanya berawal dari seekor kambing baru yang dibeli Pak Tani dari pasar. Kambing itu terlihat sehat, hanya saja kerap menggesek-gesekkan tubuhnya ke pagar kandang. Pak Tani tidak mengira bahwa di balik bulu yang tebal itu, koloni tungau tengah berpesta. Tungau-tungau betina yang berukuran mikroskopis ini menggali terowongan di dalam lapisan kulit. Seperti penggorok yang tak kenal lelah, di sanalah mereka bertelur. Hanya dalam hitungan minggu, ratusan keturunan mereka menetas dan mulai menyebar. Mereka menyebar melalui sentuhan langsung antar hewan, atau ketika hewan yang sehat menggaruk-garuk tubuhnya di tempat yang sama dengan hewan yang sakit. Domba pertama yang menunjukkan gejala, bulu-bulunya yang putih mulai rontok di bagian punggung dan paha, meninggalkan bercak-bercak kulit merah, menebal, dan penuh keropeng. Hewan-hewan itu tak henti-hentinya menggesekkan tubuhnya ke dinding kayu, pohon, atau bahkan menggigit-gigit kulitnya sendiri. Gudigan, gumam Pak Tani, menyebutnya dengan nama lokal yang ia kenal. Kemudian, si sapi betina cantiknya ikut tertular. Kulitnya yang sebelumnya halus kini dipenuhi bintil-bintil dan kerak tebal, terutama di sekitar leher dan pangkal ekor. Ia menjadi gelisah, sulit makan, dan produksi susunya menurun drastis. Kudisan, keluh Pak Tani, hati miris melihat penderitaan hewan-hewannya. Suara gesekan kulit yang gatal itu bagai musik sedih yang menggantikan simfoni kedamaian mereka. Awalnya, tetangga berbisik, itu mungkin mange dari iblis, atau ternaknya budukan karena kurang dirawat. Pak Tani hampir percaya pada mitos-mitos itu. Ia merasa gagal. Namun, setelah memanggil dokter hewan dari Dinas Peternakan, barulah segalanya menjadi jelas. Sang dokter menerangkan, ini bukan kutukan, Pak. Ini penyakit parasit yang namanya skabies. Tungau inilah biang keladinya. Mereka membuat hewan gatal luar biasa, stres, dan jika dibiarkan, hewan bisa kurus kering dan mati. Penjelasan itu seperti cahaya di kegelapan. Pak Tani belajar bahwa kandang yang lembab dan padat adalah surga bagi tungau ini. Ia juga sadar, pengobatan tidak bisa setengah-setengah. Dengan panduan dokter hewan, dimulailah perang besar-besaran. Hewan-hewan yang sakit segera dipisahkan untuk mencegah penularan lebih luas. Seluruh ternak, baik yang sakit maupun yang masih sehat, disemprot secara merata dengan obat antiparasit. Obat oles dioleskan pada kulit yang luka. Proses ini diulang beberapa minggu kemudian untuk memastikan tungau yang baru menetas ikut mati. Kandang dibersihkan habis-habisan, kotoran dan sisa jerami dibakar. Dinding dan lantai kandang disemprot disinfektan kuat-kuat untuk membasmi tungau yang bersembunyi. Butuh waktu dan kesabaran. Tidak instan, namun perlahan-lahan perubahan mulai terlihat. Beberapa bulan kemudian, kedamaian kembali ke kandang Pak Tani. Bulu domba-domba mulai tumbuh kembali, halus dan bersih. Sapi betinanya sudah tenang. Produksi susunya kembali normal, dan kulitnya sembuh tanpa meninggalkan bekas yang berarti. Pak Tani kini telah berubah. Ia bukan lagi petani yang hanya pasrah. Ia menjadi petani yang waspada. Setiap hewan baru yang masuk akan menjalani masa karantina. Kebersihan kandang adalah kewajiban suci, dan ia dengan sigap berbagi cerita kepada tetangganya tentang si penggorok tak kasat mata itu. Ia belajar bahwa skabies atau gudigan, kudis, buduk, maupun mangs bukanlah aib atau kutukan. Ia adalah penyakit yang nyata.
yang bisa dikalahkan dengan pengetahuan, ketelatenan, dan tindakan cepat. Musuh yang kecil sekalipun, jika diabaikan, bisa meruntuhkan kerajaan ternaknya. Dan hari ini, di bawah sinar matahari yang sama, simfoni kedamaian itu kembali berkumandang. Lebih indah dan penuh makna dari sebelumnya. Skabies adalah musuh nyata yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan penderitaan pada hewan. Pencegahan melalui manajemen kandang yang baik, karantina hewan baru, dan pengamatan rutin adalah kunci utamanya. Jika terlanjur terjadi, penanganan yang cepat, menyeluruh, dan dengan bantuan tenaga medis hewan profesional adalah satu-satunya jalan menuju kesembuhan.